Haleluya, puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmaya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dunia ini berada di dalam kegelapan karena pada waktu iblis dilemparkan keluar dari surga, maka iblis berkuasa atas dunia ini. Pada waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, dia berkata bahwa segala kuasa di dunia ini ada di tangan dia. Nah, kalau kita perhatikan, dunia ini penuh dengan kegelapan. Makanya Yesus berkata bahwa dia adalah terang. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat ke-12, Alkitab dengan tegas dan dengan jelas memberitahukan bahwa Yesus itu adalah terang yang sesungguhnya. Mari kita lihat di Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Haleluya. Barang siapa, Alkitab berkata, barang siapa mengikut aku. Nah, kalau kita perhatikan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Yesus mendeklarasikan bahwa dialah terang yang sesungguhnya, bukan terang-terang yang palsu, tapi Yesus adalah terang sesungguhnya. Nah, ini harus kita imani karena banyak malaikat-malaikat terang, tapi bukan malaikat terang sesungguhnya, melainkan iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Tapi Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Yesus betul-betul mendeklarasikan dirinya adalah terang, bahwa di dalam terang tidak mungkin ada kegelapan. Pada waktu terang berada di dalam satu kegelapan, maka kegelapan itu akan hindar, akan jauh, akan menghilang dari ruangan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, dia melenyapkan kegelapan dan penipuan dengan menerangi jalan yang benar, yaitu menuju keselamatan. Kata terang, kalau kita berjalan di dalam kegelapan, kita membutuhkan secercah cahaya untuk kita bisa melihat jalan kita. Seperti itulah kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita sedang berjalan di dalam kegelapan. Dan sesungguhnya tanpa Yesus menerangi jalan kita, kita tidak akan mungkin bisa jalan. Mungkin kita jalan, tapi kita akan jatuh tersandung, bahkan kita akan terantuk dengan batu, bahkan kita bisa jatuh ke dalam jurang. Makanya pada waktu Yesus menyatakan diri sebagai terang, kita tahu terang berbicara tentang kebenaran, kegelapan berbicara tentang sesuatu yang tidak benar. Makanya pada waktu Yesus mengatakan diri bahwa dia adalah terang, maka kegelapan harus menyingkir, yaitu apa? Segala dosa, segala hal-hal yang tidak benar, itu harus menyingkir. Nah, kalau hidup kita ada di dalam terang, berarti kita tidak lagi melakukan hal-hal yang gelap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata, ikut aku, ia akan berjalan, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pada waktu kita mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sadari bahwa hidup kita bukan lagi di dalam dosa, bahwa hidup kita bukan lagi di dalam kegelapan, melainkan kita di dalam terang Yesus Kristus Tuhan. Pada waktu kita berjalan di dalam terang, maka kita tahu kita berjalan di dalam kebenaran. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Pada waktu kita mengikuti Yesus, sang terang yang luar biasa itu, maka hidup kita akan mengalami hal-hal yang baik. Maka hidup kita akan mengalami sesuatu hal yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka hati kita untuk menerima terang itu masuk dalam hati kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini kami membuka hati kami untuk menerima terang, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kami, untuk melenyapkan segala kegelapan dalam kehidupan kami, yaitu dosa kami, tipu muslihat iblis dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan dengan benar, berjalan dalam terang-Mu, sehingga hidup kami betul-betul menjadi hidup yang berguna di hadapan Tuhan dan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.